Puji Tuhan, ini saya ada di samping. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Ratna. Masih bakti. Luar biasa. Iya. Hari ini kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang Tuhan beri bagi kehidupan kami, semua baik. Walaupun banyak yang kami hadapi, ya, baik dalam masalah keluarga, masalah anak-anak, tapi kita terus bersandar berharap pada Tuhan. Karena apapun yang Tuhan beri, saya percaya itu baik bagi kehidupan kita. Melatih kita untuk lebih lagi kita mawas diri, lebih lagi kita mengintrospeksi diri kita, untuk kita lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan menaikkan satu pujian sebelum dilanjutkan. Haleluya. Haleluya. Waktu yang tepat. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Ini lagu yang menguatkan kita semua. Amin. Apapun yang Tuhan buat bagi kehidupan kita semua. Waktu yang terbaik yang Tuhan berikan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan menjawab tepat pada waktu. Setiap doa yang kita naikkan, jawabannya yang terbaik adalah menurut kehendak Tuhan. Sekalipun tidak melihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Sebab firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan engkau. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya
di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Tuhan jadikan semua baik adanya. Tepat pada waktunya Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Diberikan kepada saya untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, untuk berbagi berkat kesaksian yang dapat meneguhkan serta menguatkan setiap kita di jalur ini. Puji Tuhan, kami dalam keadaan baik semua, dan kami juga mengucap syukur karena buat kebaikan Tuhan buat anak kami, terlebih Erika yang hari Jumat kemarin, hari Kamis kemarin dia ada ujian skripsi kebidanan. Tuhan baik memberikan kelulusan bagi anak kami. Walaupun ada sedikit revisi dalam setiap itu dalam tugasnya, tetapi pas hari Kamis dia maju. Tuhan baik bagi anak kami, bagi keluarga kami, dia lulus. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, dan kami keluarga juga dalam keadaan sehat semua. Walaupun kami dalam kesibukan kami berkebun dan pelayanan, tetapi Tuhan selalu memelihara kami, Tuhan selalu menjaga kami, dan Tuhan selalu ada di setiap kehidupan kami. Kami tak bisa banyak berkata-kata, tetapi kami merasakan cinta kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena apapun yang Tuhan perluaskan bagi kehidupan kami, keluarga kami, ada maksud yang baik yang Tuhan berikan. Dan saya juga mengimbau kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini. Ya, masih ada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ingat itu, walaupun dalam kesesakan, walaupun kadang kita menjalani jalan buntu, ya, tetapi Tuhan masih ada. Percaya dan yakin. Kita tak bisa melihat, tapi penyertaan Tuhan terlalu indah dalam kehidupan saya. Banyak sekali kesaksian dalam kehidupan saya. Tetapi tidak semua saya bagikan. Tapi saya hanya memberi support, memberi semangat dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Dan mengingatkan, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang selalu mendengar doa-doa kita. Walaupun kadang doa-doa kita lama dijawab, ya, Tuhan mau lihat hati kita. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh pada Tuhan? Ya, biarlah apapun yang kita mau, kita inginkan, kita hanya mau mengatakan itu kepada Tuhan. Dan terus setia, terus lebih lagi bersemangat dalam Tuhan. Terus lebih lagi kita berserah, karena apapun yang Tuhan buat bagi kehidupan kita, semua baik. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah istri hamba ini menyaksikan kebaikan Tuhan dalam keluarga. Oh, biar kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan, ya, ambil yang terbaik. Tuhan pasti menolong setiap kita yang sungguh-sungguh tentunya sama Tuhan. Jangan berharap terlalu banyak kepada Tuhan kalau kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Setiap yang berjuang, kata firman Tuhan di dalam Lukas, mau kita orang bacakan 13 ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Sekali lagi, Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah. Sekali lagi, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Nah, banyak orang yang akan berusaha tapi tidak akan dapat. Nah, dan memang
Kalau kita lihat hari-hari ini dengan adanya banyaknya masalah, persoalan, ya, proses-proses kehidupan yang kita lihat di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, sesuai dengan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3, bahwa di hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang sukar. Nah, ada banyak orang yang akhirnya berhenti di tengah jalan mengiring Tuhan. Karena tidak mampu menjalani kehidupan di masa yang sukar ini. Ya, masa yang sukar. Nah, Tuhan mengatakan di sini, berjuanglah. Dalam kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal 18 ayat 14 mengatakan semangat. Orang yang bersemangat dapat mengalahkan, dapat mengatasi dia punya penderitaan. Firman Tuhan berkata. Orang yang bersemangat, dan penderitaan itu bukan saja penderitaan oleh karena kehidupan sehari-hari untuk memenuhi keperluan kebutuhan jasmani ini, tapi lebih daripada itu adalah kehidupan kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Maka kita dituntut berjuang dengan semangat, ya, untuk memperoleh kemenangan dan kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata kita perlu perjuangan yang penuh dengan semangat. Sekali lagi, perjuangan yang penuh dengan semangat. Dan itu kita lakukan di dalam kehidupan ini dia. Ya, kita termasuk juga bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini. Bukan sekedar perkataan kepada kita sekalian di sini. Tapi saya tetap mendorong diri saya dan memang saya sedang melakukan itu dalam kehidupan ini. Penuh dengan semangat. Ya, ada bagian yang saudara dan saya untuk menjalani kehidupan ini dengan perjuangan yang penuh dengan semangat, dan bagian Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan kita di dalam berjuang yang penuh dengan semangat. Bukan kita lakukan sendiri, ada Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Genaplah firman Tuhan yang mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Pegang firman Tuhan, dengar baik, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala hal bagi setiap orang. Ya, ada perkataan yang mengasihi Dia. Jangan berharap banyak kalau kita tidak mengasihi Tuhan, lantas Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Apa terlebih kita yang sudah nenek moyang kita minta maaf adalah Kristen katanya. Allah turut bekerja. Tetapi bagi orang yang baru datang menyeberang kepada kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus, ada pengecualian karena mereka tidak tahu. Yaitu ketika mereka minta juga kepada Tuhan pencipta langit, bumi, laut dengan segala isinya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhanlah yang datang kepada mereka. Dan kesaksian-kesaksian itu banyak terjadi hari-hari terakhir ini. Karena memang di hari-hari terakhir ini Tuhan menyatakan, aku akan mencurahkan rohku, kata firman Tuhan di dalam kitab Yoel. Ya, dan hari-hari terakhir ini ada banyak orang-orang yang baru menyeberang, itu Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Itulah pengecualian. Tapi bagi saudara dan saya sudah hidup menyatakan Kristen dari semula, dari orang tua, dari nenek moyang kita, kita harus mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Supaya Tuhan turut bekerja. Nah, kami suami istri berusaha melakukan itu. Kemarin kita kedatangan ada cukup ramai orang di rumah ini. Ya, maka kita bikin ibadah lagi di sini. Karena kemarin kita hari Minggu kita buat ibadah, sudah ibadah di gereja, ibadah lagi lanjut. Apa yang ada, pisang goreng, pisang digoreng, mie dicampur aduk, sudah itu disapu rata, sama-sama kita menikmatinya. Ya, puji Tuhan,
Ya, itu kita buat. Jadi bukan cuman makanan rohani yang kita buat, makanan jasmani juga kita penuhi untuk mereka, karena mereka pada umumnya orang-orang yang sederhana, yang datang kemarin jam 2 kami memulai acara ibadah kami sampai dengan jam 5. Ada 3 jam kami ada di sini sharing kebenaran firman Tuhan di rumah. Ya, jadi bukan saja berbicara. Kata orang di seberang sana, kaum Kedar bilang begini, kalau kita sudah mengatakan kasihan aja, kita sudah ada pahala. Tapi buat kita, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi praktekkan. Kita menyatakan kebaikan Tuhan, bukan saja menyatakan, tetapi tangan kita harus bergerak untuk itu. Iya, padahal kami memenuhi keperluan kebutuhan hidup ini harus bekerja juga. Memenuhi pelayanan juga harus bekerja untuk itu semua. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tetap semangat dan terus berjuang. Haleluya. Karena itu adalah firman Tuhan. Amin. Ya, haleluya, haleluya. Luar biasa ya semangat dari timur Indonesia, dari Manado. Sekali lagi kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita, luar biasa ya. Terima kasih Bu Ratna dan Pak Helprik Dame yang begitu bersemangat pagi hari ini memberkati kita dengan firman-Nya, dengan kesaksian hidupnya tadi buat Putri ya. Selamat ya yang sudah menang, yang sudah lulus dari kebidanan. Wow, itu keren, luar biasa ya. Jadi semua dalam penyertaan Tuhan. Bapak dan Ibu melayani kemana-mana, tapi Tuhan melakukan bagiannya dan anak kita juga bisa lulus dengan baik. Itu luar biasa. Selamat sekali lagi. Biarlah apa yang didapat bisa diberikan, dipersembahkan ya buat bangsa dan negara dan terutama buat Tuhan tentunya ya. Sekali lagi terima kasih buat kesaksiannya pagi hari ini, kami sangat diberkati Bapak Ibu ya. Dan semangat itu kita semoga bisa kita praktekkan juga ya. Saya memang yang kesan saya ketika pertama kenal dengan Bapak Helprik ini, saya lihat semangatnya mulai dari berbicara, bernyanyi, dan ketemu juga ada onsite, ternyata memang smart ya. Dan juga Ibu ya. Iya, semangat ya. Ya luar biasa, tapi memang itu mengeluarkan semangat itu pahala ya. Jadi yang tadinya kita udah mulai ngantuk-ngantuk, begitu mendengar hambanya berbicara, jadi roh ngantuk itu hilang. Ya, kalau mulai pikiran kemana-mana langsung fokus, ada apa nih gitu ya. Jadi sekali lagi makasih luar biasa, tetap semangat. Ya, sukses buat pelayanannya. Ya, oke, sekarang kita lanjut, masih ada kesempatan kami berikan untuk 2 orang lagi. Silakan dibuka mic-nya dan mungkin mau bersaksi atau mau juga memuji Tuhan. Ya, sekali lagi saya mungkin mengingatkan juga, boleh juga tidak bersaksi, tapi pengen bernyanyi buat Tuhan. Silakan Bapak Ibu dibuka mic-nya langsung saja. Ini kayaknya saya udah lama nggak dengar suara Bunita. Mungkin Bunita boleh bersaksi atau bernyanyi buat Tuhan. Silakan Bunita. Si merangkir ketawa doang. Kenapa tangannya? Yang lain mana Bu Malam? Nah, Bu Malam biasanya ini banyak kesaksiannya. Oh, Bu Lydia Lalang sudah buka kamera. Bu Lydia Lalang dulu deh. Ini juga. Tidak. Belum. Saya Belum. cuma mau bilang kalau sudah nyala lampuku. Oh, udah nyala. Oh ya, tadi mati ya. Ya. Oke. Ya, mungkin saya yang mau. Oke, silakan Pak Sumbati. Ya, kalau saya mah hari-hari saya selalu ingin bersaksi karena kekuatan saya dalam melayani ketika saya fokuskan bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya bersaksi yaitu mengenai apa yang dibahas ya Tuhan kemarin ya. Jadi saya baca di sini Kejadian 32. Ini ayat 28 katakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan sebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi ayat ini menjelaskan kepada saya perlu namanya ngotot juga ya dalam permohonan kepada Tuhan.
Jadi tidak hanya sekedar bicara begitu saja, tapi ada sesuatu sikap yang Tuhan senang, yaitu ngotot. Kenapa ngotot? Karena Yakub ini yakin ya bahwa kalau dia ngotot, Tuhan menjawab permohonannya. Nah, dalam hal ini juga saya belajar dengan sikap ini, sikap ngotot ini, ketika saya percaya bahwa Tuhan memang sudah membuka peluang, membuka jalan itu. Jadi perlu ada sinyal-sinyal dulu. Nah, kalau sudah ada sinyalnya, ya kan bisa langsung bicara seperti itu. Nah, jadi saya mengalami sendiri sehingga sekarang ini kita ada perbaikan juga di tempat di mana kami berada, membangun kamar-kamar. Saya percaya bahwa Tuhan yang beracara semuanya. Saya percaya sumber segala berkat Tuhan. Jadi saya hanya melaksanakan apa yang Tuhan suruh. Jadi dalam hal ini semua saudaraku, ketika saya belajar mempraktekkan tentang ngotot ini, ada jawaban-jawaban Tuhan. Dari hari ke hari, semakin kelihatan bagaimana Tuhan berperkara. Kenapa? Kenapa? Ngotot ini adalah satu sikap, tidak ada bimbang, tidak ada ragu. Sampai saya pernah bikin statement kepada seseorang, setipis kulit bawang pun saya tidak ada ragu. Ya, kan itu tipis ya, tidak ada ragu. Nah, jadi dalam hal ini, kalau kita tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, kita yakin Tuhan bekerja, Tuhan menjawab segala doa kita. Tuhan nyatakan itu. Karena apa? Doa kita dijawab itu mulai dari keyakinan betul-betul. Nah, satu ayat lagi saya sampai buat kita, 1 Yohanes ya, pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 15 ya. 1 ayat 15 ini ayat tambahan. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi pertama memang kita harus tahu bahwa permintaan kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Nah, jadi tidak ada istilahnya begini. Ya kalau Tuhan kehendaki, kabulkanlah. Kalau Tuhan tak kehendaki, nggak usah. Tidak ada begitu. Yakin dulu kita bahwa permintaan kita itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, luar biasa. Dan 14 katakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kalau kita berdoa meminta, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, yakin. Dan pasti pada waktunya Tuhan kabulkan. Ini beberapa pengalaman saya alami sendiri, ya, baik tentang kebutuhan, baik tentang tujuan hidup. Tapi sekarang ini saya berfokus kepada tujuan, bukan kebutuhan. Itu sudah saya tinggalkan jauh, bahwa saya berdoa, Tuhan apa tujuanmu? Kalau sampai hari ini saya bisa hidup bernapas lega, saya rindu Tuhan. Bimbinganmu senantiasa. Nah ini satu topik doa yang saya naikkan setiap saat ketika saya ada waktu untuk secara pribadi bersekutu dengan Tuhan. Memberkati, inilah kesaksian hari ini, kiranya kesaksian ini mendorong kita untuk lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan berkati, silakan kepada Ibu Tiar. Iya, baik ya. Terima kasih buat kesaksiannya Pak Subakti. Tetap semangat, tetap berharap dalam Tuhan ya. Ada lagi Bapak Ibu? Mana nih Pak Mulyono? Tadi Boreh malam tadi sudah buka mic-nya.
Shalom Ibu, selamat pagi semuanya. Pagi, mana wajahnya? Bentar ya, saya kecilin gasnya dulu. Haleluya. Pagi semuanya, saya Ya. sangat bersyukur punya Allah yang hidup, yang selalu menolong kita ya. Walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti ada waktunya. Waktu itu ada waktu memang tertawa, ada waktu menangis, ada waktu memang bersenang, segala sesuatu ada waktunya. Jadi kita harus imani apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tahu bahwa campur tangan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita ya. Saya tadinya berpikir bahwa hidup saya ini bagaimana nanti kebelakangan hari kayaknya nggak berguna gitu. Maksud saya nggak berguna, biasanya suami saya selalu menopang saya. Apapun yang terjadi, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu nggak boleh ini, gitu. Tapi ya puji nama Tuhan, eh, saya sangat bersyukur ya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, Aduh. saya dulunya semuanya diarahkan, tapi pada saat ini saya menyerahkan diri kepada Tuhan gitu. Tadinya saya memang banyak berdoa, banyak memuji nama Tuhan, banyak memuliakan nama Tuhan, tapi tidak sepenuh hati gitulah ya. Tapi sekarang ya saya harus utamakan segala sesuatu itu harus menyenangkan hati Tuhan gitu, karena itulah yang menjadi kerinduan saya gitu. Tapi di balik itu semuanya Tuhan punya rencana yang indah bagi saya. Tadinya saya pikir, aduh banyak masalah ini belum selesai, ini lagi, kayaknya berat gitu. Tapi puji nama Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ya seperti ada waktunya, memang ada waktu batas-batasnya kita sudah eh, mengalami segala sesuatu, ada waktunya gitu. Tapi ya seiring waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita tahu bahwa hari-hari ini penuh dengan kemuliaan bagi orang yang taat dan percaya kepada Tuhan. Kayaknya mulus-mulus aja gitu ya, mulus-mulus aja. Jadi ya kita lalui dengan rasa bersyukur, kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan gitu. Itu aja sih, terima kasih karena segala sesuatu kita utamakan Tuhan gitu. Kalau kita mengutamakan Tuhan, pembelaan Tuhan pun selalu nyata dalam hidup kita. Karena saya sudah sering merasakan gitu ya. Saya selalu utamakan Tuhan, apapun yang terjadi, terjadilah. Soalnya seperti anak saya waktu kawin anak saya yang pertama, saya pulang ke Medan, saya pikiran saya gini, kalau suami saya sudah nggak ada, bagaimana saya bisa menghadapi keluarga suami saya, pikiran saya ya. Sedangkan tuh sendiri kalau orang Batak kan harus ada begini, harus begini gitu. Tapi ya puji nama Tuhan, 1 tahun itu saya doa loh. Selama 1 tahun itu saya doakan terus, saya doakan terus. Puji nama Tuhan ya, semuanya lancar gitu, semuanya bilang apalagi kak, waduh puji Tuhan, kayaknya kita diutamakan gitu. Saya pikir kalau dulu suami saya sudah nggak ada, saya berhadapan dengan keluarga suami saya, ya mungkin keluarganya nggak menganggap saya gitu. Tapi puji Tuhan enggak. Selalu, apalagi kak, kemana kita pergi kak, apa yang harus kita lakukan, ya pokoknya semuanya ngasih apa solusi gitu untuk saya. Begini lagi, ada yang nyediain ini, itulah ya. Kalau kita selalu berharap kepada Tuhan, memang Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan sudah sediakan. Amin. Tuhan ketuk pintu hati orang-orang supaya semuanya bisa terlaksana dengan baik. Tapi puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik, semuanya tidak ada yang kurang. Itulah karena selalu kita utamakan Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Amin, Bu. Amin. 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 Semangat. Amin. Luar Karena biasa, boleh kita bukan malam lagi ya. orang Batak, tetapi kewarganegaraan kita adalah surga, orang surga. Amin. Yes. Amin, Pak. Saya suka itu dan saya sangat setuju ya. Oke, makasih buat kesaksiannya boleh malam ya. Saya dengan pernyataan Pak Helfrik Dame tadi, saya sangat setuju. Saya bukan anti adat, tapi
Saya katakan hari-hari ini banyak saudara-saudara, teman-teman, mereka sharing. Karena nggak bisa memikirkan adat, akhirnya kadang-kadang anak ditunda dulu menikah gitu ya. Karena itu tadi terbentur dengan adat. Ya, suatu kali kami bulan lalu ya, kami ada pesta di teman, anaknya ya kebetulan memang mampu sehingga eh, pestanya mewah ya, adat iya gitu kan, kebetulan juga angkatan secara dinas militer juga iya, nasional juga iya. Pokoknya ya kalau menurut ukuran manusia mungkin sempurna lah gitu ya. Tapi di balik itu kita sharing dengan teman. Dia bilang anak saya mau merit tapi saya terbentur dana karena untuk adat ini harus ratusan juta gitu ya. Nah, terus saya katakan, saya bilang gini, sebenarnya kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita tidak lagi mengutamakan itu. Tapi bagaimana kehidupan kita itu berjalan dengan baik dalam rencana Tuhan dan juga buat anak-anak kita. Saya bilang tinggal kita komunikasikan dengan pihak apa tadi calon besan ya. Jadi jangan terlalu ngotot untuk ini dan gara-gara itu anak-anak harus terkendala ya. Kita suruh ya tunggu dulu, nanti dulu. Nah kalau nanti tercukupkan katakan 1 tahun, tapi kalau misalnya tidak, nah yang ada anak jadi kecewa dan bisa juga anak jadi ya udahlah gitu ya. Nah, jadi saya sangat setuju itu kita yang sudah dalam Tuhan ya adat kalau bisa dilaksanakan bagus. Tapi kalau tidak itu juga tidak mesti karena dalam firman Tuhan dikatakan jangan lebih tinggi adat itu daripada firman Tuhan. Tapi kita perlakukan firman Tuhan itu adalah standar tertinggi di dalam kehidupan kita. Itulah bedanya kita dengan uh, dunia. Jadi waktu putri kami menikah juga, ya besan juga sama seperti kami sependapat. Akhirnya ya kita lakukan saja dengan uh, secara nasional dan diberkati di gereja dan juga sah di pemerintahan, depan hukum dan juga sah di depan Tuhan ya. Demikian Bapak Ibu, kita di sini rata-rata ini udah punya gadis, udah anak lajang ya. Nah, tentunya juga sudah mulai berpikir bagaimana nanti anak saya ini, bagaimana nanti mau kemana dan seperti apa. Nah, itu udah mulai dari sekarang ini. Tapi mari kita serahkan kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Nah, itu saja dari saya buat tambahan pagi hari ini. Dan mari kita tutup ibadah kita. Jika tidak ada lagi Bapak Ibu, kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Lydia Lalang untuk menutup dalam doa.